Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bahas yaitu kisah seorang ulama besar yang sangat fenomenal. Siapa beliau? Al-Bukhari. Saya bacakan beberapa hal tentang beliau. Yang pertama, nama asli beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini nama singkatnya. Nama panjangnya pasti panjang sekali. Ada julukannya, kunyahnya Abu Abdillah, Bapak Abdullah. Tapi yang lebih terkenal adalah Imam Al-Hafiz Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari. Tapi nama aslinya adalah Muhammad. Makanya dari penamaan terhadap anak bisa ketahuan siapa keluarganya. Bapaknya bernama Ismail, nama yang baik. Kemudian anaknya dikasih nama Muhammad, orang yang terpuji, nama yang sangat baik. Walaupun lebih terkenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Sebagaimana kunyah atau julukan beliau adalah Al-Bukhari, berarti beliau berasal dari kota Bukhara, dan beliau berarti bukan orang Arab, tapi orang Asia bekas. Kalau sekarang jajahan Uni Soviet, kalau dulu belum ada penjajahan itu, yaitu orang daerah Uzbekistan, Bukhara. Keluarga Imam Bukhari ini adalah aslinya berasal dari Iran, orang Persia. Asli nenek moyang beliau berasal dari Persia. Bahkan kakek buyut beliau adalah seorang penyembah api. Jadi orang syirik, beragama Majusi. Kemudian kakek beliau masuk Islam, lalu ayahnya adalah seorang muslim yang solih, kemudian menikah dengan seorang muslimah yang solehah, akhirnya punya anak yang bernama Muhammad bin Ismail yang soleh ini. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Berarti beliau hidup di zaman sahabat tabi'in ini udah generasi setelah tabi'in. Generasi yang keempat. Sudah hampir 200 tahun sejak masa hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. tahun 194 Hijriah. Imam Al-Bukhari ini adalah seorang anak yang sudah yatim ketika beliau masih kecil. Artinya yang mendidik Imam Al-Bukhari sampai beliau dewasa adalah ibunya, kemudian guru-gurunya. Pendidikan dari ayahnya cuma satu hal yang mungkin tercatat oleh sejarah. Apa? Ayahnya sebelum meninggal dunia sempat berpesan kepada kakaknya Al-Bukhari. Waktu itu Al-Bukhari belum ngerti apa-apa, masih terlalu kecil. Apa kata ayahnya? Demi Allah, tidak pernah aku memberi kalian makan sejak aku memiliki kalian semuanya berkeluarga. Sepanjang hidup tidak pernah aku memberi kalian makan yang haram, bahkan yang syubhat. Ini dicatat oleh sejarah. Ini yang paling penting. Salah satu rahasia kok begitu luar biasanya anak kecil ini adalah makanan yang ada di rumahnya. Tidak pernah, dulu pernah tapi udah enggak, tidak pernah sama sekali kata ayahnya, aku memberi makanan kepada kalian dari makanan yang haram, bahkan yang syubhat, atau dari yang syubhat apalagi yang haram. Tidak pernah sama sekali. Selalu memberi makanan yang dipastikan ini makanan yang halal dan dicari dengan cara yang halal. Allahu a'lam tentunya. Tetapi yang diusahakan oleh manusia ini sudah halal, dan ini jenis makanan yang halal. Tidak pernah diberikan makanan yang jangankan haram, syubhat pun tidak. Ini rahasia untuk memiliki seorang anak yang solih. Anak solih yang saya maksud bukan anak solih yang penting nggak ganggu orang. Itu bukan anak solih, itu anak baik. Anak solih itu anak yang punya semangat sendiri dalam agama, nggak perlu didorong-dorong sama orang tuanya. Khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Udah soleh sejak dia masih anak-anak, bahkan remaja, apalagi dewasa. Dari anak dan remaja aja yang paling sulit untuk jadi orang soleh aja sudah soleh. Itu baru namanya anak soleh. Kalau solehnya nanti ketika dia udah berkeluarga, udah tua, itu hal yang wajar lah. Itu juga solehnya entah soleh versi siapa.
Jangan-jangan soleh versi ayah ibunya, dan sementara ayah ibunya punya standar kesolehan yang sangat rendah, berarti nggak diakui kesolehannya. Ini soleh menurut ulama, berarti standarnya tinggi itu. Bukan ulama biasa, bukan ulama zaman sekarang, bukan ustadz, bukan dai, tapi ulama pada masa itu yang sangat idealis soal nilai. Sangat idealis soal nilai, bukan seperti sekarang. Sekarang udah nggak idealis, terlalu memudahkan. Dia orangnya baik, soleh banget dari mana? Emang kamu kenal dia? Ya, saya lihat dia mungkin janggutan, atau mungkin pernah ke masjid sesekali dibilang soleh. Nggak ganggu orang dibilang soleh standarnya udah beda. Makanya solehnya Imam Al-Bukhari soleh dalam standar 1080 ulama. Siapa yang mengatakan dia soleh? 1080 ulama yang mengatakan soleh. Coba, anak kita soleh, coba tanya ke ulama, berapa orang ulama yang bilang dia soleh? Nggak ada satupun orang ulama yang mengatakan dia soleh. Yang mengatakan dia soleh cuma ayah dan ibunya. Berarti belum diakui, belum standar. Kalau dipertemukan dengan para ulama, tapi ulama yang beneran nih, ulama juga harus didefinisikan lagi di Indonesia. Karena semua orang disebut ulama, gampang banget nyebutin seseorang ulama. Coba ketemu dengan ulama yang benar-benar ilmunya diakui, tanya, anak saya ini udah soleh belum? Belajar lagi, berarti belum soleh. Satu ulama aja nggak lulus. Ini 1080 ulama semuanya mengakui Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail, pengakuannya bukan orang soleh. Aku tidak pernah di zaman ini melihat orang yang lebih soleh daripada Muhammad bin Ismail. Jadi bukan orang soleh, orang tersoleh di zamannya. Dan semua yang 1000 orang ulama ini mengakui, tidak pernah aku lihat ada orang yang lebih soleh daripada Muhammad bin Ismail di antara murid-muridku. Tidak ada orang yang lebih warok, tidak ada orang yang lebih takwa. Berarti ini benar-benar soleh. Gimana caranya mendapatkan anak kayak gini? Salah satu rahasianya dari ayahnya adalah rizki yang halal, tidak dicampur dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Imam Al-Bukhari ini ketika masih kecil beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di matanya, sehingga tiba-tiba beliau menjadi buta. Jadi masih kecil beliau buta, tidak bisa melihat. Lalu ibunya yang solehah terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya. Ini pelajaran yang lain dari keluarga beliau. Ayahnya menjamin rezeki yang baik, ibunya seorang yang tidak berputus asa dalam berdoa. Terus meminta, ya Allah, sembuhkanlah penyakit di mata anak saya, agar dia bisa membaca ayat-ayatmu dan hadis-hadis nabimu. Ini doanya. Makanya kalau minta kepada Allah itu harus punya niat yang baik, yang kuat, sehingga Allah kabulkan. Jangan cuma, ya Allah sembuhkan matanya biar dia seperti anak-anak yang lain. Ini mah gak kuat, biasa-biasa aja lah. Ya Allah sembuhkanlah matanya biar dia gak diejek sama teman-temannya, kan biasa aja tuh kan ya. Masalah diejek aja masuk dalam doa. Ya Allah misalnya sembuhkan saya dari sakit supaya saya bisa jalan-jalan, atau supaya saya normal lagi. Kuatkan niat, dan itu jangan bohongin Allah, karena Allah Maha tahu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Kuatkan niat yang soleh dalam doa kita, sehingga ketika nanti kita berdoa, ya Allah, misalnya seperti Nabi Zakaria minta anak, padahal udah nggak mungkin punya anak secara normal, secara hitung-hitungan manusia. Tapi apa alasannya? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut tidak ada yang meneruskan lagi dakwah kalau saya meninggal, ya Allah. Sementara orang-orang Bani Israel ini banyak yang tersesat dan suka membunuh orang saleh. Sebelum Zakaria dibunuh, Imran itu udah pernah dibunuh sama mereka. Jadi ayahnya Maryam sudah terbunuh sejak Maryam masih kecil. Siapa yang membunuh? Bani Israel, karena dia, Imran ini orang saleh. Nanti Zakaria juga dibunuh, Yahya juga dibunuh. Isa juga hampir saja terbunuh, berusaha untuk dibunuh juga sama mereka. Banyak membunuh para nabi, sehingga sedikit orang soleh pada masa itu. Nabi Zakaria merasa sangat khawatir, minta anak bukan cuma untuk membangga-banggakan, ya Allah beri saya anak, satu dokter, satu insinyur. Ini bagus, tetapi tidak kuat sekuat, ya Allah saya khawatir tidak ada yang meneruskan dakwah ini. Beri saya seorang anak laki-laki
Kenapa minta anak laki-laki? Karena syariatnya beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan punya keterbatasan dalam syariat, sementara laki-laki punya lebih keleluasaan dalam syariat sehingga dia bisa lebih mudah untuk berdakwah. Kalau perempuan berdakwah kan terbatas oleh auratnya dan segala macam. Makanya Nabi Zakaria minta anak supaya untuk dakwah. Ini harus ada alasan yang kuat ketika kita berdoa. Ibunya Al-Bukhari, ya Allah beri saya anak laki-laki, ya Allah sembuhkan penyakit anak saya agar dia bisa membaca mushaf. Dulu kan gak ada huruf braille. Sedangkan mendengar dari ulama yang lain itu mungkin belum kepikir oleh ibunya. Yang jelas supaya dia bisa baca Al-Quran, baca hadis, menuntut ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Terus sampai suatu malam ibu Al-Bukhari ini bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nama kakeknya Al-Bukhari siapa? Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi namanya tuh satu garis keturunan ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi pas nih, dari kakeknya udah ngerti agama. Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, dan ketahuilah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya asdaqun nasi ru'ya asdaquhum qaula. Orang yang paling benar ucapannya, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Jadi mimpi orang soleh itu benar, termasuk diantara salah satu bagian dari 60 bagian kenabian, kan gitu ya. Sehingga kalau orang soleh bermimpi, sebagian besarnya adalah benar. Nah, ibunya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai amatallah, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Dan lihatlah Al-Bukhari sekarang, bukan Al-Bukhari mungkin dalam mimpinya ya, Muhammad sekarang sudah bisa melihat. Bangun dari mimpinya, langsung mencari anaknya Muhammad bin Ismail. Ternyata Muhammad sudah bisa melihat. Allah beri kesembuhan. Karena doanya itu punya motivasi yang kuat, punya alasan yang kuat. Karena Allah akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa dengan cara yang Allah fahami, dengan cara yang Allah Maha tahu lebih baik untuk kita seperti apa. Makanya Al-Bukhari ini sembuh dari penyakit butanya, lalu bisa melihat. Maka ibunya pun karena sudah tidak ada lagi ayahnya, seorang diri mendidik anak-anaknya, salah satu bernama Muhammad bin Ismail ini. Muhammad ini dididik dari kecil berbahasa Arab, diajarkan bahasa Arab, diantarkan ke guru-guru bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu pintu ilmu agama. Gak bisa kita menjadi ulama gak ngerti bahasa Arab, itu susah, banyak penghalangnya. Kita mendapatkan informasi itu yang udah KW berapa gitu ya, karena gak ngerti sumbernya, gak bisa langsung baca dari para ulama. KW berapa, udah terjemahan kan susah. Kalau udah terjemahan itu udah banyak perubahan bahasa sehingga mau idhahnya sudah berkurang. Nah, diajarkan bahasa Arab. Umur beliau belum 9 tahun, alhamdulillah beliau sudah hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran, karena emang hafalan beliau dahsyat sekali. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Belajar iman sebelum belajar Quran. Karena kalau udah imannya mantap, dia cari sendiri Al-Quran, dia cari sendiri ilmu. Tapi kalau belajar Al-Quran sebelum iman, yang udah ada hilang. Kalau belajar iman sebelum Al-Quran, yang belum ada masuk. Tapi ya kalau belajar Al-Quran sebelum iman, yang sudah ada pun jadi hilang. Cuma belum mengenal hadis secara secara intens, secara fokus. Baru beberapa hadis secara umum untuk anak-anak. Hafiz Al-Quran 30 juz di usia di bawah 10 tahun. Kemudian pada usia beliau 10 tahun setelah selesai Al-Quran, akhirnya beliau, karena semangat sekali nih, anak dari usia masih kecil sangat semangat duduk dalam majelis ulama. Di mana ada ulama, dia duduk di situ. Usia 10 tahun mulailah beliau konsen di bidang hadis, belajar hadis. Sampai usia beliau 62 tahun wafatnya, berarti sekitar 52 tahun belajar hadis. Dan kata beliau, saya menghafal lebih dari 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Yang tidak sahih ngapain dihafal? Ya biar tahu, biar nggak orang sembarangan pakai hadis yang nggak sahih. Beliau tahu, oh itu nggak sahih gitu. Tapi yang beliau pelajari hadis berapa ratus ribu? 600.000 hadis yang beliau pelajari. Tapi yang dihafal 300.000 hadis selama sekitar 50 tahun. Sehingga rata-rata, kalau kita buat rata-rata pastinya nggak persis, sehari beliau menghafal sekitar 60 hadis satu hari. Sejak usia 10 tahun. Di usia beliau 17 tahun,
beliau sudah menghafal 70.000 hadis. Cuma yang paling luar biasa dari Imam Al-Bukhari ketika beliau duduk dalam majelisnya para ulama, di antara banyak murid-murid yang sibuk dengan menulis hadis, Bukhari tidak pernah terlihat sekalipun mencatat ilmunya. Sekian bulan belajar, lebih dari 1 tahun sudah belajar di satu ulama. Murid-murid yang lain semuanya sibuk menulis. Al-Bukhari mendengar saja. Setelah selesai taklim, maka pulang. Sehingga setelah 1 tahun, mereka sudah punya catatan 15.000 hadis. Murid-murid ulama ini sudah punya catatan 15.000 hadis. Banyak sekali dicatat oleh mereka dan sibuk. Saya tahu gimana suasana sibuknya mereka mencatat hadis kalau saya bandingkan dengan gaya orang-orang Mesir mencatat ilmu dari para ulama Al-Azhar. Itu nggak ngelihat ulamanya, gini aja. Dia ngomong apa aja terus mencatat. Dan mereka karena manual ya, walaupun di zaman era digital seperti sekarang mereka nggak begini, masih begini. Kalau sekarang kan udah gitu ya. Tapi di Mesir justru karena manual itulah ada manisnya mencari ilmu. Jadi mereka mencatat sehingga kesannya mereka seperti reporter, seperti wartawan yang sibuk mencatat sebuah wawancara dengan seseorang yang sangat penting. Begitulah suasana semua murid-murid ulama ini mencatat hadis, tapi Al-Bukhari yang duduk paling depan dengan penuh khusyuk menyimak hadis-hadis yang dibacakan oleh gurunya. Selesai itu tidak ada satupun yang dicatat. Sampai 15.000 hadis. Lalu teman-temannya mengatakan aneh, Al-Bukhari itu tidak pernah mencatat tulisan satupun tentang hadis. Coba kamu tanya dia, terus bagaimana cara dia mengulang ilmu itu di rumah? Ketika salah seorang temannya datang kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mereka bertanya, ya Al-Bukhari, sebentar lagi kita ada ujian. Sementara kamu selama ini nggak pernah mencatat. Terus gimana cara kamu belajar? Emangnya kamu mencatat di mana hadis-hadis yang kita sudah dapatkan 15.000 hadis? Coba lihat, ini tebal sekali 15.000 hadis. Kata Al-Bukhari, ketika kalian sedang sibuk mencatat, maka sesungguhnya aku telah menghafalnya. Al-Bukhari mengatakan, tidak ada satupun hadis yang saya hafal kecuali saya hafal nama-nama rijal. Maksudnya nama-nama periwayatnya saya hafal. Karena nggak percaya, mereka pun menguji Al-Bukhari dengan hadis-hadis yang sudah mereka catat. Banyak. Ternyata semua yang mereka tanyakan Al-Bukhari menjawab persis seperti catatan mereka. Sehingga 1 tahun pertama beliau belajar hadis, beliau sudah menghafal 15.000 hadis dengan sanadnya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Apa rahasianya? Balik lagi kepada yang tadi. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang halal, maka itu akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sayang kepada dia dan memberikan dia hikmah. Ini hikmah, ilmu itu hikmah dalam bahasa Al-Qur'an. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan ilmu ke siapa yang Allah mau, ke siapa yang Allah kehendaki. Rezeki yang halal. Kecerdasannya tidak karena hanya IQ saja, tetapi karena Allah berikan ilmu itu kepada dia dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah sudah memberikan sesuatu kepada hambanya. Bukan cuma hafal nama periwayat, tahu orang ini bagaimana, itu 70.000 hadis. Gimana usia 7 tahun? Kan dari 10 tahun sampai 17 berarti 7 tahun menghafal 70.000, berarti setahun 10.000 hadis. Coba, berarti nggak jadi 60 hadis sehari. Setahun 10.000 hadis. Sehingga 7 tahun 70.000 hadis menghafalnya. Dengan nama rijal, dengan nama-nama perawinya. Berarti dari situ bisa kita bayangkan betapa sibuknya Muhammad bin Ismail dengan ilmu. Kalau sehari aja ngehafal 10.000 hadis, betapa sibuknya setiap hari beliau dengan ilmu. Begitu sibuknya. Di mana ada terdengar ulama yang faqih, yang faham hadis, beliau langsung duduk paling depan. Sampai akhirnya pada usia beliau 17 tahun, beliau terkenal di beberapa negeri, terutama di daerah Bukhara. Sangat terkenal. Kalau beliau duduk dalam majelis ilmu, gurunya jadi sangat bahagia karena ada Bukhari. Bukan Bukhari bahagia karena ada ulama. Ulama bahagia karena ada Bukhari. Coba bayangkan.
Beliau ulama ini merasa ahlan wa sahlan ya Muhammad, tafadhal. Disuruh duduk di sebelah gurunya. Kalau gurunya salah, dia benerin. Usia 17 tahun sudah bisa menjadi asisten ulama. Pada masa itu, asisten itu nggak sembarangan. Yang disebut dengan asisten orang-orang sekelas ini nih. Kalau sekarang asisten mah siapa aja bisa jadi asisten, bahkan jadi ulama pun siapa aja bisa. Kalau itu untuk jadi asisten ulama aja minimal ngafal 17.000 hadis, coba 70.000 hadis, itu baru jadi asisten ulama. Sehingga sesekali ulamanya salah riwayat, beliau memberitahu dengan tawadhu'nya, dengan menjaga adab dan akhlaknya, sehingga setiap ulama pada masa itu senang kalau ada Bukhari duduk dalam majelis mereka. Biasanya majelis ilmu itu jadi luar biasa karena ulamanya, kalau ini karena muridnya. Majelis ilmu jadi luar biasa karena muridnya, yaitu salah satunya bernama Al-Bukhari. Setelah usia 17 tahun, ibunya Al-Bukhari mengajak dia dengan kakaknya untuk berangkat ibadah haji ke Makkah. Waktu itu pergi haji masih gunakan kendaraan yang manual, yaitu hewan. Masih naik onta, keledai, kuda, sehingga berbulan-bulan dari Bukhara mau sampai ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, Al-Bukhari ini kayak anak-anak kita dibawa ke tempat game-game gitu, ke tempat permainan. Senang banget dia sampai di Mekah. Kenapa? Ketemu dengan lebih banyak ulama lagi yang lebih dahsyat daripada di Bukhara. Gimana enggak? Di Mekah, di Madinah kan ini pusatnya ulama pada masa itu. Basrah, Kufah, Mesir, Syam, Mekah, Madinah, Yaman. Ini pusat-pusatnya ulama nih, terutama Mekah, Madinah. Sehingga pas dia sampai Mekah, Madinah, kayak anak-anak tuh dibawa ke game master atau pusatnya ilmu permainan sekarang untuk anak-anak tuh. Wah, sibuk, senang banget, hilang, udah lupa sama orang tuanya. Al-Bukhari pas sampai di situ, langsung dia bilang ke ibunya, "Ibu, saya tidak mau pulang. Saya mau menetap di Mekah dan ingin belajar lebih banyak lagi kepada para ulama." Sehingga ibunya Al-Bukhari dan kakaknya pulang lagi ke Bukhara. Bukhari tinggal di Makkah, belajar ilmu di situ. Ketemu ulama, selesai ketemu lagi ulama. Berapa gurunya? 1080 ulama. Sehingga pas saya baca kitab Sahih Bukhari, apa kata beliau tentang bab iman? Saya sudah bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Semuanya mengatakan bahwa yang disebut dengan iman itu al-qaulu wal amal, qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Jadi untuk menyimpulkan satu kalimat saja, beliau harus ketemu 1000 ulama. Dari 1000 ulama yang saya temui, semuanya sepakat bahwa yang disebut dengan iman qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Bukan cuma bilang saya beriman tapi nggak berbuat apa-apa, tidak beramal saleh. Itu bukan orang beriman. Makanya orang seperti ini hidupnya berkah. Usia 50 tahun lamanya beliau bisa bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Berarti waktunya sangat berkah. Jangan bayangkan dengan zaman sekarang yang dalam sehari kita bisa ke berapa kota, enggak. Dengan masa yang transportasinya sangat sulit waktu itu. Untuk bepergian itu banyak rintangan, banyak halangan. Terus juga secara ekonomi beliau juga bukan orang kaya, bahkan merantau lagi. Beberapa puluh kota beliau kunjungi untuk mencari ulama. Di mana terdengar ada nama ulama, beliau datang ke sana. Semua ulama didatangin. Ini Al-Bukhari. Terus juga kesolehan beliau. Salah satu yang direkam dalam biografi beliau, kesolehan beliau adalah soal lisan. Imam Bukhari ini terkenal orang yang paling gak suka ngomongin orang lain. Beliau lebih suka berbicara tentang Al-Quran dan hadis daripada membicarakan tentang seseorang. Kalau kita lebih suka membicarakan tentang seseorang daripada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, dan jujur aja, dan saya juga ngerasa seperti itu. Kok saya kalau ngomongin tentang orang itu semangat, tapi bilang ngomong Al-Quran dan hadis kok nggak semangat seperti itu. Berarti kita masih lemah. Beliau nggak suka bicara tentang seseorang. Sehingga beliau dalam doanya, salah satu doa beliau yang paling sering diucapkan, "Ya Allah, selamatkanlah lisan saya dari membicarakan tentang seseorang yang tidak dia sukai. Ya Allah, pada hari akhirat nanti janganlah engkau celakakan saya dengan lisan saya." Ini doanya Al-Bukhari. Kesolehan beliau. Makanya beliau orang yang sangat takut kepada Allah tentang hari akhirat. Berarti benar beliau seorang ulama. Sebagaimana firman Allah di surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Orang yang paling takut kepada Allah di antara manusia, di antara hambanya adalah para ulama. Jadi kata Nabi, Ra'sul hikmah makhafatullah, puncaknya ilmu itu takut kepada Allah. Jadi seseorang itu disebut ulama bukan hanya dengan punya ijazah, tetapi dia paling takut kepada Allah di antara manusia. Itulah ulama. Makanya Imam Bukhari ini terkenal tentang kesolehan beliau, takutnya beliau
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau salah satu karyanya yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari Sahih Al-Bukhari. Beliau belajar 600.000 hadis dari 1080 ulama. 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis itu kemudian beliau bukukan 7.275 hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. 7.000-an hadis dari 600.000, berarti sekitar 1% dari semua yang sudah beliau pelajari, 1%-nya beliau ambil menjadi hadis yang menurut beliau sahih, kemudian dibukukanlah menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di muka bumi. Al-Quran Sahih Bukhari langsung 7.000-an hadis. Berapa lama beliau belajar 600.000 hadis lalu dibukukan jadi 7.000-an hadis? 16 tahun beliau menulis kitab ini. Dan kata beliau apa? Tidaklah saya menulis satu hadis kecuali sebelumnya saya akan mandi, berwudu, sholat 2 rakaat, baru tulis satu hadis. Satu hadis. Artinya beliau nggak sembarangan dengan hadis. Kalau beliau mau nulis hadis, beliau akan berwudu, sholat 2 rakaat, lalu beliau berdoa kepada Allah, lalu nulis hadis. Sehingga ilmu itu berkah sampai hari ini dan menjadi jariyah bagi beliau. Siapapun yang belajar hadis yang ada status rawahul Bukhari, lalu hadis itu diamalkan, maka Imam Al-Bukhari dapat pahala dari orang tersebut yang beramal. Bahkan kalau kita membaca hadis yang tidak ada rawahul Bukhari, ada rawahu Muslim, Imam Bukhari juga dapat pahala yang sama dengan Imam Muslim. Kenapa? Karena Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Ini yang luar biasa juga dari adegan hidup Imam Al-Bukhari. Sehingga selesai beliau menyelesaikan kitabnya, nama beliau semakin menggema, semakin terkenal. Semua orang menyebut Al-Bukhari, Al-Bukhari, Al-Bukhari. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari masuk ke sebuah negeri, maka orang-orang akan berkerumun menyambut Imam Al-Bukhari di gerbang negeri itu seperti menyambut Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Bahkan ketika beliau masuk kota Al-Bukhara, kota kelahiran beliau, setelah melanglang buana, mereka menyambut beliau 1 kilometer jauhnya dari kota. Mereka semuanya keluar dari kota ingin menyambut di salah satu jalan yang akan dilalui oleh Al-Bukhari. Selamat datang ya Syekh, ya Syekh, semuanya ada yang memberikan ini, memberikan itu semua kepada beliau, sehingga beliau diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal di mana-mana. Sampai suatu saat dikisahkan pernah beliau lagi pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika ada yang melihat itu Al-Bukhari, kayak ngelihat artis ya kalau zaman sekarang ya, pada pengen selfiean sama artis kan gitu kalau zaman sekarang. Kalau dulu bukan artis, ulama. Inilah baiknya zaman itu. Sehingga ketika Al-Bukhari keluar dari rumah itu susah, harus pakai banyak bodyguard, terus pakai penutup muka supaya nggak ada yang tahu. Yang makanya pemain bola kan gitu, sampai dikejar-kejar kan ya. Kalau ini Al-Bukhari. Sehingga ketika beliau di pasar, orang-orang ngurumunin beliau pada bertanya tentang hadis, sehingga pasar itu dikerumuni oleh lebih dari 3.000 orang hanya untuk bertemu dengan Al-Bukhari dan mendengar hadis dari beliau. Sangat terkenal di negeri-negeri yang penuh dengan ilmu. Mesir, Syam, Palestina, Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, Bukhara dan sebagainya. Seluruh dunia beliau, di mana ada para ulama besar, pasti ulama itu menyebutkan tentang seseorang yang bernama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sampai suatu saat ketika beliau datang ke kota Baghdad, maka orang-orang di Baghdad pada zaman itu kalau ada seseorang yang dikenal dengan keilmuannya, maka sebelum diakui oleh satu negeri atau ulama tertentu, maka dia akan diuji. Itu bagusnya juga pada zaman itu. Tidak akan diakui seseorang dengan keilmuannya sebelum diuji. Yang menguji juga para ulama datang menguji, tapi mereka tidak bilang, Al-Bukhari, sebelum kamu masuk kota saya uji dulu enggak? Untuk menghormati, saling menghargai, mereka pura-pura tanya hadis gitu. Datanglah 10 orang ulama dengan membawa masing-masing 10 hadis. Jadi totalnya 100 hadis. 10 hadis ini sudah diacak oleh mereka, riwayatnya, matanya sudah diacak, pokoknya bingung aja nih hadis. Mereka bertanya, ya Syekh, bolehkah kami meminta pendapat Anda tentang hadis yang akan kami sampaikan? Masing-masing kami punya 10 hadis. Diujilah Al-Bukhari. Ya silakan. Orang pertama menyampaikan 10 hadis dengan riwayat yang udah acak-adul. Al-Bukhari mengerutkan kening. Enggak pernah mendengar hadis itu dengan riwayat yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak kenal hadis itu. Mereka
penasaran, kok nggak tahu? Kemudian datang lagi orang kedua, ketiga, sampai 10 orang, 100 hadis menyampaikan. Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu hadis itu. Yang aku tahu hadisnya nggak demikian. Baru beliau perbaiki satu persatu. Hadis yang pertama, riwayat yang benar itu begini. Si fulan itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 segala macam. Hadis yang benar itu matanya begini. Hadis kedua, hadis ketiga, terus sampai 100 hadis. Inilah yang benar. Kalau yang kalian sampaikan, aku tidak tahu. Akhirnya makin terkenallah beliau karena ketelitian beliau tentang hadis dan sanad ini. Inilah yang disebut dengan penjaga ilmu. Inilah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semakin terkenal beliau, ke setiap negeri yang beliau kunjungi, maka beliau akan dikerumuni oleh orang banyak. Kalau beliau sholat di satu masjid, maka masjid itu akan penuh, dan setelahnya mereka akan mendengar ilmu dari Imam Al-Bukhari. Sampai hal ini kemudian menjadi fitnah, menjadi ujian bagi beliau sendiri. Kemasyhuran beliau yang luar biasa justru menjadi ujian bagi beliau sendiri. Diawali ketika beliau mendatangi sebuah kota disebut dengan Naisabur. Ketika beliau masuk ke sana, maka orang-orang yang sudah lama mendengar tentang luar biasanya ilmu beliau mulai mengejar beliau, mulai mengerumuni beliau, sehingga majelis-majelis ilmu dari ulama yang ada di sana menjadi sepi. Semuanya beralih kepada beliau. Ketika beliau masuk suatu negeri, maka ulama yang di negeri itu sudah punya majelis sendiri, menjadi sepi gara-gara semuanya beralih kepada Al-Bukhari. Semacam ini bisa disebut tsunami Al-Bukhari. Sehingga kemana beliau datang, semuanya akan mengerumuni beliau. Sehingga majelis-majelis ilmu di beberapa tempat menjadi sepi. Mulailah muncul rasa iri yang kemudian lama-lama menjadi hasad, dengki kepada Al-Bukhari, sampai akhirnya tersebarlah sebuah kebohongan, buhtan, yang kalau kita nyebutnya dengan istilah fitnah, bahwa Al-Bukhari ini menyebarkan aliran sesat. Untuk menjatuhkan nama beliau, disebarkanlah kebohongan bahwa beliau ini mengajarkan aliran sesat. Apa ajaran sesat yang beliau ajarkan? Kata mereka, beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu makhluk. Pada saat itu soal Al-Quran makhluk itu menjadi permasalahan besar, sama seperti zaman Ibnu Taimiyah. Beliau juga dibunuh dan difitnah dengan masalah yang sama. Begitu juga Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal, begitu juga yang sebelumnya Imam Abu Hanifah. Pada masa itu soal Al-Quran itu makhluk menjadi masalah besar. Apa arti Al-Quran makhluk? Kalau Al-Quran ini makhluk, dia adalah ciptaan Allah, maka dia tidak selalu cocok untuk setiap zaman, karena dia sifat dari makhluk itu fana, tidak abadi. Dia punya batas, itu sifat dari makhluk. Maka ketika seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah, berarti dia sama seperti manusia. Ada masa keemasannya, ada masa ketika dia bisa diterima, ada masa yang kullu man 'alaiha fan. Sehingga nanti jadilah orang mau meninggalkan Al-Quran dan lebih mengambil pendapat yang lain karena sama-sama makhluk. Ini menjadi salah satu fatwa yang paling keji terhadap Al-Quran yang dikeluarkan oleh pemerintahan-pemerintahan yang munafik pada masa itu, bukan oleh ulama. Sehingga ketika suatu saat beliau sedang mengajar hadis di suatu majelis, datanglah orang-orang yang tidak senang kepada beliau dan membuat keributan dalam majelis beliau. Tiba-tiba ada yang nanya, "Syekh, apa pendapat Anda tentang bacaan Al-Quran? Apakah itu makhluk?" Di tengah orang banyak, sengaja dia buat pertanyaan yang gak terlalu penting. Imam Bukhari menjawab, Al-Quran itu bukan makhluk, akan tetapi perbuatan manusia itu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, perbuatan manusia makhluk. Menguji seseorang dengan masalah ini termasuk perbuatan bid'ah, dan ini seburuk-buruk ujian, kata Imam Al-Bukhari. Akhirnya karena Imam Al-Bukhari mengatakan perbuatan manusia itu makhluk, orang ini sendiri yang menyimpulkan bahwa berarti membaca Al-Quran juga makhluk.
ucapan kita ketika membaca Al-Quran juga makhluk. Berarti Anda mengatakan Al-Quran dikait-kaitkan. Jadi ramailah majelis beliau. Makin tersebarlah berita ini, kemudian sampai terdengar oleh ulama-ulama yang awalnya tidak dengki kepada Al-Bukhari, tetapi karena termakan dengan fitnah ini, kebohongan ini, akhirnya banyak ulama memfatwakan ajaran Al-Bukhari sesat. Karena dia telah mengatakan membaca Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Al-Bukhari kepada Imam Muslim, wahai muridku, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan membaca Al-Quran itu makhluk. Aku hanya mengatakan perbuatan manusia itu makhluk. Karena manusia makhluk, perbuatannya makhluk. Soal membaca Al-Quran itu makhluk, aku gak pernah bilang. Dan itu gak perlu dibahas, kata Imam Al-Bukhari. Sesuatu yang bid'ah gak pernah dibahas di masa Nabi, gak pernah dibahas di masa sahabat, kok jadi ramai di masa sekarang. Bahkan bukan masa tabi'in, bukan masa tabi'in, udah lewat lagi masa tabi'innya tuh. Kenapa malah dibahas sekarang? Itu bid'ah. Demi Allah, aku gak pernah mengatakan itu. Sehingga yang paling setia membela Al-Bukhari ini adalah Imam Muslim, sebagaimana yang paling setia kepada Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masing-masing punya murid setia. Tersebar berita bahwa siapa yang duduk dalam majelis Al-Bukhari berarti dia telah tersesat dan harus dijauhi, sehingga kesesatan yang difitnahkan ini tersebar ke seluruh dunia, negeri-negeri Islam. Akhirnya terkenalah Imam Al-Bukhari dengan imam sesat. Kemana beliau pergi? Beliau diusir. Yang tadi disambut, sekarang beliau diusir. Setiap orang yang beriman pasti kami uji. Ada yang diuji dengan ba'sa, fisik, ada yang diuji dengan dharra, harta, ada yang diuji dengan zulzilu, perasaan. Kalau beliau diuji dengan zulzilu, perasaan beliau, mental beliau diuji oleh Allah, disakitin oleh makhluknya Allah SWT. Sehingga beliau sampai yang terakhir, karena beliau tidak tahu harus pergi kemana lagi. Di Baghdad beliau diusir, ke Basrah beliau diusir, ke Kufah beliau diusir. Akhirnya beliau ingin pulang kampung ke Al-Bukhara. Sampai di Al-Bukhara beliau disambut oleh orang-orang kampungnya. Mereka tidak terlalu percaya dengan kata-kata bahwa beliau ini aliran sesat, karena masih ada fanatisme kaumnya. Wah, ini mah orang kami yang kami banggain nih, gimana-gimana juga diterima gitu oleh kaumnya, disambut. Tapi setelah beliau pulang ke Al-Bukhara, orang Al-Bukhara ini menganut mazhab Hanafiyah. Bukan Abu Hanifah tetapi Hanafiyah. Bukan muridnya Abu Hanifah tapi mazhabnya Abu Hanifah, yaitu Hanafiyah. Di mana salat mereka itu tidak mengangkat tangan ketika takbir di dalam salat. Sementara Imam Al-Bukhari, beliau tidak menganut mazhab. Beliau orang yang membaca hadis, sehingga beliau melakukan suatu ibadah langsung merujuk kepada hadis yang beliau udah hafal. Begini sifat salat Nabi, begini cara Nabi bertakbir, begini, bukan pakai mazhab. Akhirnya mulailah beliau mengajar di Al-Bukhara. Karena beliau mengajar hadis, tentunya ada akidah, ada ibadah, salah satunya ibadah salat. Mulailah orang mengubah cara salat mereka dengan cara salat yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau, yaitu salat, sifat salat Nabi yang setiap kali takbir beliau mengangkat tangan, kecuali bangun dari sujud ke berdiri, kecuali rakaat yang kedua. Kemudian gara-gara ada perubahan dalam tata cara ibadah ini, muncul lagi sentimen dari kelas mazhab antara ulama-ulama yang Hanafiyah yang ada di Bukhara, merasa dia telah mengubah cara ibadah kita, dia telah membuat sesuatu yang bid'ah. Padahal kata Imam Al-Bukhari, ini bukan bid'ah, inilah hadis yang saya hafal. Kalau kalian punya hadis maka silakan, ayo kita lihat bagaimana riwayatnya, sehingga kalau misalnya sama-sama kuat riwayatnya, berarti ini pilihan. Nabi melakukan dua-duanya. Tapi kalau kalian tidak bisa membuktikan riwayat yang kuat, maka inilah hadis yang sahihnya. Tapi terjadi karena udah sentimen duluan, terjadilah clash antara dua tata cara ibadah ini. Mulai lagi Imam Al-Bukhari disebarkan kebohongan tentang beliau. Dia mengajarkan aliran sesat. Benar kata-kata orang di Irak bahwa ternyata Bukhari ini imam sesat, sehingga semua ulama memfatwakan beliau sesat. Akhirnya terusir lagi, diusir dari kota kelahiran beliau Al-Bukhara. Beliau pergi lagi dari Al-Bukhara sampai akhirnya di tengah pengasingan beliau sakit keras di usia beliau yang 62 tahun. Akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan sedih, terusir. Ini akhir hidup Imam Al-Bukhari. Tetapi ada satu riwayat tentang wafatnya Imam Al-Bukhari ini yang perlu kita ambil pelajaran juga. Ada seorang ulama di masa itu
yang menjadi orang yang membela beliau juga, pro kepada beliau, suatu malam bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa mimpi orang yang solih adalah benar, karena mimpi yang benar itu kata Nabi salah satu bagian di antara 36 bagian kenabian. Mimpilah seorang ulama bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berdiri di sebuah jalan, di belakang Rasulullah ada para sahabat, dan ulama ini mendekat dan menyalami Rasulullah. Setelah bersalaman dengan Rasulullah, ulama ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau tunggu?" Kata Rasulullah dalam mimpi itu, "Aku menunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari." Bangun dari mimpinya, selang beberapa hari kemudian ulama ini mendengar Imam Al-Bukhari telah wafat. Maka ini menunjukkan bahwa sesuai dengan mimpi yang benar dari seorang yang solih, maka Imam Al-Bukhari ini mudah-mudahan memperoleh husnul khatimah. Inilah cerita seorang anak yang luar biasa. Walaupun ada hal yang sedikit menyedihkan kita di akhir hayat beliau, tetapi kemudian karya-karya beliau yang luar biasa yang beliau lakukan dengan ikhlas dan dengan penuh ketaatan kepada Allah akhirnya menjadi salah satu sumber ilmu yang dipakai oleh semua umat Islam zaman sekarang. Setelah mereka menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan hadis Al-Bukhari. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.